bahas Pak Prabowo yang dibully, aku sampai nangis. Menarik nih, di TikTok banyak banget yang bikin konten lagi nangis karena ngeliat Prabowo didesak sama Anies dan juga Ganjar. Bahkan, Presiden Jokowi sebut debat ketiga Pilpres tak edukatif, saling serang personal. Kalau Pak Presiden udah ikut komen, berarti ini serius. Hal personal apa sih yang digunain buat nyerang Prabowo? Dibully kayak gimana? Bersama sama CNN dan Kompas. Ternyata dari awal Anies sudah nyerang Prabowo pakai data. Dia bilang TNI banyak yang nggak punya rumah, sementara Prabowo punya tanah 340.000 hektar. Sebenarnya ini kritik kinerja, karena Prabowo Menteri Pertahanan aktif. Tapi secara teknis, ini masuk ke ranah personal juga, karena udah ngomongin kepemilikan pribadi. Makanya Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340.000 hektar lahan Prabowo. Yang menarik, data 340.000 hektar ini dari Pak Presiden Jokowi. Karena beliau juga ngomong gini pas debat tahun 2019. Jadi gimana tuh hasil laporannya? Kita lihat aja nanti. Selain itu juga Anies dan Ganjar desak Prabowo buat buka data tentang pertahanan negara. Ini kan rahasia negara, masa maksa buat dibuka? Ternyata hal kayak anggaran itu sebenarnya bukan rahasia negara. Justru harus dibuka buat publik. Karena tanggung jawabnya juga buat rakyat dan dari rakyat. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Baik, Bang. Kita hari ini ramai sekali di media sosial perbincangan pasca debat yang memang terfokus pada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Banyaklah yang ini kok tentara tapi baperan katanya. Terus ada yang bicara kok di debat nggak jawab tapi di belakang malah mengumpat. Nah, ini kita ingin berbicara tentang profil kepemimpinan itu seperti apa nih Bang ya sebetulnya yang layak kita ikuti sebagai rakyat untuk memupuk juga jiwa kepemimpinan kita gitu Bang. Kalau definisi pemimpin itu 3 karakternya yang saya baca. Yang pertama keteladanan. Satu kata dengan perbuatan. Kayak minta maaf Mas Anies, nggak ada kok urusan personal. Beliau ingin kita bahas ini secara terbuka, ya. Terus tadi ketika saya tadi baca Kompas tuh, Andi Wijoyanto bilang yang personal itu ketika Prabowo nyerang Anies, dan serangan itu luar biasa itu kan. Anda nih nggak ngerti ekonomi, Anda nggak punya hak bicara etik, Anda ini profesor kok seperti ini gitu dan lain-lain. Nah itu direct attack personality. Tapi kalau fakta-fakta yang diungkap bahwa memang sudah 4 tahun di Kementerian Pertahanan dan ditanya prestasinya apa, strateginya apa, terus kayak tadi mana yang rahasia negara? Ya rahasia negara tuh kalau di mana posisi kapal selam kita, di mana posisi bunker kita, di mana posisi arsenal kita, nggak boleh dibuka. Tapi kalau strategi tentang bagaimana minimum essential force kita bisa dicapai, kenapa beli pesawat pesawat bekas, ya kan bisa dijawab itu. Nah jadi satu tentu keteladanan. Nah yang kedua berani ngambil resiko gitu loh. Dan yang ketiga tentu dia siap bertanggung jawab. Jangan lempar kepada, ada kan yang suka testing the water habis itu nyalain orang gitu. Itu bukan pemimpin itu. Iya, lempar batu sembunyi tangan. Baik Bang, tapi kalau bicara tentang yang tadi kita maksudkan, kita jadi bingung sebetulnya rakyat di bawah ketika melihat yang ini katanya menyerang, tapi Timnas Amin mengatakan, oh kalau Pak Anies ke Pak Prabowo bukan menyerang, itu lebih pada kritik dan evaluasi. Nah, jadi bingung kita definisi menyerang, mengkritik, mengevaluasi itu gimana jadinya? Ya sebetulnya hal biasa dalam debat bertukar gagasan.
Saya orang Betawi, bahasa Betawi lu jual gue beli. Ada yang bilang lu jual gue borong gitu kan. Ya, di contohnya Mas Anies, kritik Ganjar kok. Mas Ganjar ini ketika bicara Laut Cina Selatan tidak satu pun menggunakan kalimat ASEAN. Padahal kalau kita country ya kalah, tapi kalau regional kita ASEAN sebagai satu kesatuan, maka kita akan kuat. Tapi Ganjar juga jawabannya bagus. Kata Ganjar, Mas Anies, problem pengambilan keputusan di ASEAN itu dia konsensus. Kita kan sekarang 11 nih kalau sama Timor Leste. Ada satu aja misal Laos tidak setuju. Maka nggak pernah ada kesepakatan di ASEAN. Dan karena itu kita nggak bisa menggunakan kerangka regionalitas di ASEAN kecuali kita reformasi dulu peraturan di ASEAN. Itu namanya jual beli gagasan. Bagus gitu. Ya. Ini sebelum dilanjut ada yang menarik komentar Bang masuk. 2019 kemarin kalian puja-puja, giliran sekarang kalian bully. Dasar kadrun katanya Bang. Ada komentar? Nggak ada yang dipuja-puja. Dulu memang Pak Prabowo bawa proposal yang beda dengan Jokowi. Dan kita bela karena proposalnya bagus. Tapi kan setelah itu beliau malah jadi pendukung Jokowi sampai sekarang. Ya jadi nggak ada yang beda dari sikap kita. Sikap kita mah selalu oposisi. Karena kita menilai yang dilakukan sekarang. Kalau saya kan bilang gini ya, Pak Jokowi nilainya 6, boleh kan? Kita ingin yang nilai 8, apalagi yang 9 kayak Anies Baswedan. Boleh kan gitu lah. Gitu. Begitu Kang? Ya, baik. Kalau Pak Prabowo bicara tentang mencintai rakyat, jujur dan segala macam, memang kami ini Bang yang tempo hari juga ikut memperjuangkan turun ke jalan, demo di KPU, Bawaslu. Kok malah sebaliknya kami merasa beliau lah yang mengkhianati kami ini. Tapi oke lah, itu terlepas sudah berlalu. Yang lucu juga adalah ini ada juga di tweetnya Abang tentang Pak Presiden kita yang lucu ini. Bapak nggak usah yang ikut-ikutan mengomentari debat. Gimana tuh Bang? Iya, jadi kan agak lucu nih. Sesudah nyun sewu ya, agak babak belur di debat, besoknya ada makan malam bersama Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kemudian ada dengan Pak Erlangga Hartarto, ada dengan Pak Zulhas. Jadi lah, tadi saya satu forum sama Mas Sinton itu, kata Mas Sinton, lah ini kayaknya presiden jadi ketua tim sukses ini. Lagi pertemuan antara ketua tim sukses sama ketua timnya gitu loh. Wajar juga ada yang berpendapat begitu. Kan ada tadi dari Eben dari 02 bilang, ya kan wajar menteri ketemu presiden. Lah menteri yang ketemunya yang semacam semua kan. Kenapa nggak ketemu menteri keuangan? Kenapa nggak ketemu menteri PUPR? Kenapa misal nggak ya bisa jadi. Tapi kenapa diekspos yang ini? Kalau mau ketemu silakan aja dan ekspos gitu kan. Kalau orang Jawa itu kan pakai simbol, makin jelas itu. Makanya jangan cawe-cawe. Abis itu komen lagi. Saya bilang, ketika SGII nggak komen presiden, harusnya komen juga dong gitu kan. Gitu. Kalau mau komen ya, yang baik tidak usah komen, biarkan itu urusan KPU gitu. Baik, jadi sehingga semakin sulit lah kita memposisikan atau mempersepsikan presiden kita ini netral. Dan ini ada yang bertanya juga Bang, bagaimana dengan pelaporan Pak Anies Baswedan katanya ke Bawaslu? Apakah sudah ada perkembangan katanya Bang? Alhamdulillah tim hukum sudah menyiapkan dan itu sudah ditangani dengan seksama oleh tim hukum Timnas Amin. Doakan saja semuanya lancar dan itu bukan tipikal yang baik. Apa-apa laporan ini masih baik laporannya ke Bawaslu. Ada yang laporannya ke polisi. Jadi kami sih ingatkan ketika di materi debat ya segala hal bisa terjadi. Nggak ada yang melaporkan kok yang SGIE itu. Padahal akhirnya setelah SGIE ada peraturan KPU. Tidak boleh bertanya singkatan yang tidak dijelaskan maksudnya.
berarti kan pertanyaannya salah dan sesat gitu kan. Tapi kita nggak pernah Ya. melaporkan, udah biasa aja. Namanya orang usaha gitu kan. Ya, kita bisa pahami begitu ya. Tapi kalau kalau kembali pada sosok profil yang kemudian ditampilkan oleh Pak Prabowo ketika tadi bicara di debat tidak menjawab, tapi di luar malah mengumpat dengan eh, ini tweet abang setelahnya, Pak Etika, please jangan bicara kasar di depan umum, nanti jogetnya luntur, nanti rakyat yang sedih jadi takut karena Bapak berkata kasar di ruang publik. Tapi di saat yang lain Bang, kita melihat ada seperti sebuah upaya yang cukup sistematis terutama di TikTok, anak-anak muda yang kemudian pada menangis katanya melihat eh, Pak Anies terlalu membuli Pak Prabowo sehingga dianggaplah ini sebagai langkah juga playing victim yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bagaimana pendapatnya, Pak? Ya kalau dia organik dia akan berkembang. Kalau nggak organik terorkestrasi dia akan berhenti. Di media sosial gampang kok Kang. Dan masyarakat makin cerdas. Kalau buat saya namanya lagi-lagi usaha, monggo saja gitu. Dan kita sekali lagi tidak terlalu sibuk dengan pendapat banyak orang. Kita sibuk debat ini harus jadi debat berkualitas, kontestasi karya dan gagasan. Mas Anies menyampaikan gagasannya dan mengkritik gagasan yang lain, bahwa dari situ ada yang suka ada yang nggak suka. Ya itu sih tidak mungkin kita membuat 100% orang suka. Dan nggak perlu juga kalau kata Saidina Ali kan, bagi mereka yang mencinta tidak perlu penjelasan. Bagi mereka yang membenci penjelasan kayak apapun tertolak. Jadi the show must go on, just do it. Kita maju aja terus gitu.